Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 lagi turun lapangan nih, tepatnya di Asam Rawa dan Kermangan, Surabaya. Kali ini kita tuh pengen tahu gimana sih warga ngeliat tingkat kriminalitas di daerah mereka, terutama soal curanmor alias maling motor. Kita udah ngobrol langsung sama warga buat cari tahu seberapa aman lingkungan mereka dan apa aja yang mereka lakuin buat mencegah kejahatan tersebut. So, ini dia hasil liputan kita di lapangan. Jangan di skip, tonton sampai habis ya. Hari ini kami on the way ke Surabaya, tepatnya di kedua kecamatan Asam Rawa dan Kermangan. Sekarang posisi kami lagi di jembatan Suramadu nih. Setelah menempuh perjalanan, kita sampai di Surabaya. Di sana, pihak kecamatan sempat meminta kami buat menunggu info lanjutan dulu sebelum memulai kegiatan. Gak lama kemudian, akhirnya kami langsung berangkat ke Kecamatan Asam Rawa. Wawancara pertama, kami bareng Ketua Satpol PP setempat. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Bapak Haris Setiawan. Ya kalau saya sendiri ya tetap harus peduli dengan lingkungan saya ya toh. Tentunya kayak meskipun di tempat tinggal saya kan terserah apa dari Pak RT ya, kan ada RT saya Pam Swakarsa seperti apa ya, Siskamling. Kalau RT saya menyuruh ya saya tetap ikut, tapi berhubung kalau Pak RT tidak ada Siskamling ya tetap saya ya wis saling menjaga lah antara tetangga. Tapi pas lagi asik wawancara, tiba-tiba turun hujan deras banget. Jadi kami harus menunggu hampir 2 jam sebelum bisa balik pulang. Setelah berkumpul semua, kami lanjut ke RW 2 buat wawancara bareng Ketua RW, Ketua RT, dan beberapa perangkat lingkungan lainnya. Serunya lagi, kami dibantu sama Satpol PP yang nganterin ke lokasi berikutnya, yaitu di RW 2. Di RW 2 ini, kami sempat menunggu ketua RW sebelum akhirnya wawancara bisa berjalan dengan lancar. Menurut Bapak, faktor-faktor yang jadi penyebab utama curanmor? Penyebab curanmor itu adanya keteledoran kadang bisa, meskipun sudah ada portal, tapi kalau yang punya kendaraan tidak bisa disetir, tapi diganda dan sebagainya, itu bisa menarik kesempatan buat orang untuk berbuat jahat. Yang jelas ya lapangan pekerjaan itu ya yang mungkin susah mencari pekerjaan. Yang kedua, memang dasarnya orangnya suka mencuri, itu faktornya. Iya, apalagi kadang gini, ada orang itu ya masih muda sih, dia bekerja, dia punya pekerjaan, tapi dia kena bayarannya habis dibuat gitu, sedangkan pekerjaannya masih belum dapat gaji lagi ya, bayaran 1 bulan masih separuh bulan dibuat itu, akhirnya dia butuh lagi buat judi online, sedangkan bayarannya masih menunggu bulan berikutnya, kadang nekat. Bagaimana Bapak menilai efektivitas tindakan pihak berwajib dalam menangani kasus curanmor dalam pencegahan maupun penegakan hukum? Alhamdulillah tiap malam itu warga juga ada kayak Poskamling, terus untuk masalah portal itu udah jam tertentu udah ditutup, orang luar udah susah untuk masuk. Strategi adaptasi apa yang dilakukan Bapak untuk melindungi diri dan keamanan dari tindak curanmor? Adaptasi ya melaksanakan pengamanan diri sendiri, Mbak. Terutama kalau sepeda itu ya dikasih kunci ganda. Strategi adaptasi apa yang Ibu lakukan untuk melindungi diri dan kendaraan dalam tindak curanmor ini? Dari setiap gang itu sekarang dibangun pagar untuk melindungi sepeda-sepeda yang ada di dalam rumah. Sehingga dari situ Mbak aman bahwa RT 3, RT 2, RT 1, RT 4, RT 5 itu ada penutup kanan kiri. Jadi ada pagarnya itu loh Mbak. Jadi dari masing-masing rumah itu dia punya kunci sendiri untuk barangkali mau keluar rumah, mau apa, jualan malam hari, itu dia pegang kunci Mbak. Dari situ untuk melindungi sepeda-sepeda yang ada di dalam gang itu di depan rumah, jadi dari masing-masing RT itu ada pagar untuk gang, ada kuncinya. Kalau mereka mau jualan malam, mereka pegang kunci sendiri-sendiri begitu. Begitu selesai, kami semua udah capek
capek banget. Dan hari itu juga udah mau maghrib, jadi kami memutuskan buat pulang dulu. Rencananya wawancara berikutnya bakal dilanjut besok. Semoga kali ini cuacanya lebih bersahabat ya. Di hari ketiga, setelah sholat duhur, kami on the way lagi ke Surabaya. Rencananya, hari ini kami bakal lanjut turun lapangan ke Kecamatan Kerembangan. Tapi sayangnya, cuaca nggak mendukung banget. Baru aja jalan, hujan deras langsung mengguyur tanpa ampun. Sekitar jam 5 sore, hujan mulai agak reda. Akhirnya, kami sepakat buat lanjut turun lapangan lagi. Tapi kali ini, ke Kecamatan Asemrawo. Seberapa sering terjadi kasus curanmor di daerah sini, Pak? Di Asemrawo dulu itu kalau pas musimnya 1 bulan itu bisa 4 kali 5 kali. Itu 1 bulan bisa 2 kali, 1 hari kadang sampai 2 unit sepeda motor. Nah, solusi apa yang dianggap efektif menurut sampean dalam menekan angka curanmor di tempat tinggal sampean, Pak? Begini, untuk meningkatkan kalau di RT tempat saya ini kan ada portal, jadi portal itu hanya kesadaran warga setiap malam itu nutupin diri dan tidak digembok. Sebelah barat dengan timur itu kita tutup jam 12 malam itu kita ada tutup. Kalau masalah itu biasa ya anak-anak muda yang ini nongkrong-nongkrong sebelah barat itu masih ada. Setelah itu, kami lanjut perjalanan ke kantor Kecamatan Asemrawo. Sesampainya di sana, pihak kecamatan kembali membantu kami dan bahkan nganterin langsung pakai kendaraan Satpol PP ke RW 5 buat ketemu warga yang bisa diwawancarai. Begitu sampai, kami disambut hangat sama Bapak Ketua RW setempat. Strategi apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan keamanan lingkungan dari ancaman curanmor tersebut? Kalau kita mengadakan pos kamling, ini kendalanya ada di warga, karena warga itu juga bekerja besoknya. Jadi mungkin ada beberapa RT mungkin yang punya inisiatif untuk pos kamling. Tapi saya menyarankan kalau bisa CCTV 2. Ada lagi mungkin menyewa satpam. Tapi kendala-kendala pasti ada. Oh, biayanya dari mana gitu kan. Setelah obrolan selesai, kami lanjut ke narasumber terakhir yang direkomendasikan langsung oleh Ketua RW 5. Bagaimana bentuk kolaborasi antara warga, aparat, dan pemerintah kota dalam mencari solusi atas masalah curanmor? Kalau masalah curanmor kan kita kan ada di grup WA. Kalau misalkan ada yang mencurigakan langsung masuk grup. Jadi sama-sama mengawasi lah, sama-sama jaga. 3 hari yang penuh hujan, tawa, nyasar, dan kerjasama. Tapi dari semua itu, kami belajar satu hal, bahwa turun langsung ke lapangan bukan cuma soal cari data, tapi juga soal ngerasain kehidupan masyarakat secara nyata. Dan meskipun capek, pengalaman ini bakal jadi salah satu momen paling berkesan buat kami dari kelompok 1. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.